Shalom, perkenalkan, nama saya Margauri Novel. Di video ini, saya akan membahas 5 soal tentang ukuran sudut. Disimak terus ya videonya. Soal yang pertama, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 20.02. Cara penyelesaiannya, untuk memudahkan, saya ubah jam 20.02 ke bentuk jam 8.02. Selanjutnya, mencari sudut jarum pendek, yaitu 8 dikali 30 derajat ditambah 2/60. Nah, dari mana asalnya 2/60 ini? Jadi, menit itu harus kita ubah ke bentuk jam, makanya 2 menit per 60 menit, lalu kita kali 30 derajat sama dengan 240 derajat ditambah 1/30 dikali 30 derajat sama dengan 240 derajat ditambah 1 derajat sama dengan 241 derajat. Selanjutnya, mencari sudut jarum panjang, yaitu 2 menit dikali 6 derajat sama dengan 12 derajat. Selanjutnya, sudut terkecil yang dibentuk itu yaitu 241 derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 229 derajat. Jadi jawabannya itu yang B. Soal yang kedua, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 1.10. Cara penyelesaiannya, sudut jarum pendeknya yaitu 1 dikali 30 derajat ditambah 10/60 dikali 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1/6 dikali 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 35 derajat. Selanjutnya, mencari sudut jarum panjang, yaitu 10 menit dikali 6 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, sudut terkecil yang dibentuk itu yaitu 60 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 25 derajat. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, dari 2 soal yang kita bahas tadi, itu masih menggunakan cara panjang. Sebenarnya ada juga cara cepatnya loh, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah rumus cepatnya, yang dimana A itu sebagai jamnya dan B itu sebagai menitnya. Jadi rumusnya itu 11/2 dikali B dikurang A kali 30 derajat. Nah, kalau kita pakai soal nomor 2 ini, kita masukin aja B dan A-nya. Jadi 11/2 dikali 10 dikurangi 1 kali 30 derajat sama dengan 11 kali 10 dibagi 2 itu menghasilkan 55. 1 dikali 30 derajat itu menghasilkan 30. Jadi 55 dikurangi 30 sama dengan 25 derajat. Gimana? Sama kan? Jadi mau pakai yang mana nih? Cara panjang atau cara pendek? Selanjutnya, soal yang ketiga. 2/3/5 pi radian itu sama dengan berapa derajat? Sama dengan berapa menit? Nah, catatannya di sini 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Cara penyelesaiannya, 2/3/5 pi radian itu kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kalau yang 2/3/5 ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran nih. Nah, untuk memudahkan kita ubah dulu. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 13/5 pi radian sama dengan 13/5 pi radian itu kita kali dengan 180 derajat per pi. Nah, jadi kan pi itu bisa kita coret menghasilkan 13/5 dikali 180 derajat sama dengan 13 dikali 180 itu 2340 derajat per 5 sama dengan
468 derajat. Jadi untuk mendapatkan berapa menit yang akan dihasilkan nanti, kita pisahin dulu nih. 468 itu kita kalikan 1 derajat. Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit, nah kita tulis kayak gini, 468 dikali 60 menit sama dengan 28.080 menit. Jadi 23 per 5 pi radian sama dengan 468 derajat sama dengan 28.080 menit. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya soal yang keempat, sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Nyatakan kecepatan putaran kipas angin tersebut ke dalam satuan radian per detik. Cara penyelesaiannya, yang kita tahu itu kan satu putaran itu 360 derajat atau 2 pi radian. Maka 36 putaran per menit sama dengan 36 dikali 2 pi radian per menit sama dengan 72 pi radian per menit. Nah, untuk mengubah dari menit ke detik, kita harus membagi 72 itu dengan 60. Jadi 72 dibagi 60 pi radian per detik sama dengan, nah di sini angka 72 dan 60 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 12. Jadi 72 dibagi 12 sama dengan 6, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Sama dengan 1 per 5. Nah, jadi ini kita bisa sederhanakan nih. 6 dibagi 5 itu dapat 1, sisa 1 per 5. Jadi jawabannya itu yang D. 1/5 pi radian per detik. Selanjutnya soal yang kelima. Tentukan besar epsilon. Nah, ini adalah bentuk dari segi 6 beraturan. Di sini kita disuruh mencari berapa sih besar dari epsilonnya. Nah, cara penyelesaiannya itu kita cari dulu nih sudut kelilingnya. Nah, berhubung yang digambar ini merupakan segi 6 beraturan, kita tinggal masukin aja nih rumusnya sudut keliling dari segi 6 beraturan, yaitu 2/3 pi radian sama dengan pi radian itu kan itu sama dengan 180 derajat. Jadi kita kalikan aja 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Nah, karena yang terbentuk, maksud saya karena segitiga yang dibentuk dari segi 6 ini adalah bentuk segitiga sama kaki. Nah, otomatis sudut yang ada di alasnya itu baik sebelah kiri maupun sebelah kanan itu pasti sama. Maka kita bisa buat seperti ini. Epsilon ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi ini epsilon sebelah kiri dan epsilonnya itu yang di sebelah kanan karena sama. Ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi epsilon ditambah epsilon itu sama dengan 2 epsilon. Ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu 120 derajat itu kita pindah ke ruas kanan, berubah menjadi tanda negatif. Jadi 2 epsilon sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi 2 epsilon sama dengan 60 derajat. Lalu kita mendapatkan hasil epsilon itu sama dengan 30 derajat karena 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Nah, untuk mendapatkan hasil dalam bentuk pi radian, kita kalikan nih 30 derajat dikali pi
pi per 180 derajat radian sama dengan 1/6 pi radian. Jadi jawabannya itu yang B. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.